Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Wa qala ta'ala aidan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah ibu-ibu salihah Majelis Ta'lim Al-Hidayah yang sama-sama dimakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam kondisi sehat walafiat. Ini menunjukkan kita semua masih mendapatkan limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah sehingga kita semua bisa beristiqomah, hadir di dalam majelis ilmu, hadir di dalam menuntut ilmu untuk li'ilai kalimatillah, yakni mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yakni menetapi agama Islam, agama pilihan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Disebutkan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu perjalanan yang begitu singkat, begitu padat, begitu berkah. Ini yang namanya hari yang berkah. Makanya umur kita itu yang dicari juga berkahnya. Jadi biar umur kita pendek, biar umur kita ini kada panjang, karena umat terdahulu, umat sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Adam itu umurnya sampai 1000. Ya, turun di bawah Nabi Adam ada yang 700. Turun di bawah Nabi Ibrahim, turun lagi, dan kita ini adalah umatnya Nabi Khatamun Nabiyyin, Nabi yang terakhir. Umurnya handep, umurnya pendek, umurnya kalau mengambil patokan usia Rasulullah 63 tahun. Kembali, kalau perjalanan
Isra Mi'raj Rasulullah itu di waktu malam saja, tapi al-kisah perjalanan itu mulai Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Waktu yang begitu singkat dijalankan oleh Allah mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Jadi perjalanan yang begitu panjang, ya, begitu jauh, tapi waktunya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya panjang. Kisahnya kalau diulas dalam cerita, dalam keajaiban, keanehan, mungkin waktunya nggak cukup sehari. Jadi waktu satu malam begitu berkahnya itu cerita. Nah, kembali lagi, umur kita kalau mengambil patokan Rasulullah 63 tahun. Nah, keberkahan ini yang kita cari. Keberkahan umur ini yang kita cari. Di mana berkahnya? Nah, syukur alhamdulillah kalau kita melihat perkumpulan ibu-ibu salihah ini, insya Allah berkahnya, Bang. Ibu-ibu salihah ini rajin hadir majelis ta'lim, rajin ke musalla, rajin ke pengajian. Tapi kita harap setahun sekali jangan juga rajin ke pesta pantai. Nah, sehari aja menghapus, ada yang amalannya menghapus amal pian ini. Dalam seumur hidup kita juga, Ibu, keberkahan itu sudah bagus, tapi satu amal aja pengen berbuat, terhapus amalnya. Apa itu amalan yang menghapus amal kita seumuran? Zina. Zina itu orang sekali aja berbuat, ibarat tabungan habis, hangus, kada kawat lagi, nggak bisa tabungan. Nah, jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng yang namanya zina itu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, perjalanan mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu langit 7 berlapis. Jadi hakikatnya, Ibu, kita melihat kayak gini, nah, pian lihat ke atas itu belum langit, belum itu, cuman itu batas atmosfer atau batas pandang manusia saja. Hakikatnya yang kita lihat itu belum langit, belum. Nah, ini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita melihat nanti cerita-cerita karomah, ini ulun membawa manakib al-arif billah, al-alim, al-allamah, al-syekh Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ini membawakan. Jadi ada keramat-keramat, jangan heran. Karena kisah Isra Mi'raj itu pun kalau Rasulullah berjalan sendiri, ini tidak masuk akal. Karena perjalanan mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pada saat itu belum ada kendaraan lagi, belum ada sepeda motor lagi, belum ada sepeda tinjak lagi. Karena itu kejadian peristiwa kurang lebih 14 abad atau 1400 tahun. 1400 tahun coba. Pesawat belum ada, satelit belum ada, ya. Tapi dengan kudrat iradat Allah, dengan kekuasaan Allah, Rasulullah diperjalankan. Ya, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Untuk apa Rasulullah dijalankan yang demikian? Nah, perjalanan Isra wal Mi'raj itu dalam rangka menyelamatkan umatnya sampai hari kiamat nanti, termasuk kita semua. Akan diberi amalan pamungkas, sebuah kado yang terindah dalam kehidupan kita.
Seandainya nggak ada peristiwa Isra wal Mi'raj, maka kita semua masuk neraka. Gara-gara ada peristiwa Isra wal Mi'raj inilah kita insya Allah terselamatkan daripada bagaimana sakitnya, pedihnya siksaan neraka, dengan cara melaksanakan perintah yang namanya sholat 5 waktu. Yang mana pertama, ketika Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu 50 ibu, 50 waktu. Yang umur kita cuma 63 tahun, yang ambil patokan usia Rasulullah 63 tahun, waktu kita 24 jam. Yang nyata 50 waktu kada mungkin kita sanggup melaksanakan itu semua. Pendek dikata, karena 50 waktu itu waktu yang memerlukan waktu yang begitu lama, akhirnya minta diringankan hingga sampai 50. 50 itu diringankan hingga menjadi 5 waktu. Yang 5 waktu itu nilainya sama dengan melaksanakan 50 waktu. Kenapa? Karena orang yang melakukan kebaikan satu itu dilipat gandakan 10. Makanya satu waktunya nilainya 10. Satu waktu itu. 1 dikali 5 dikali 10 ya 50 isinya. Karena orang melakukan kebaikan satu nilainya 10. Ketika kita melaksanakan kebaikan 5 waktu dikalikan 10, 50 nilainya. Sama berarti 50 kita lakukan. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya amalan. Ibarat apa? Ibarat sesuatu ya, pokoknya gak ada nilai yang paling berharga, gak ada sesuatu yang paling nilainya dibilang begitu sangat-sangat mulia selain sembahyang 5 waktu. Makanya perintah sholat 5 waktu ini langsung Rasulullah SAW dipanggil agar nggak tersalah lagi. Panggil langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan amalan penyelamat ya, termasuk untuk kita semua ini. Karena sholat itu juga yang dinamakan as-salatu miftahul jannah. Sholat itulah yang nantinya menjadi kunci surga. Artinya, kala orang meninggalkan sembahyang, maka kada berisi kunci sholat. Jangan diharap masuk surga. Padahal kayak ibu-ibu ini dapat bonus sudah tiap bulan. Kalau bulan dapat bonus sembahyangnya dapat bonus. Lakian kada ada bonus, tapi ada syaratnya 3 kalau lakian hendak menjadi minta bonus. Kalau ibu-ibu kan setiap datang bulan haid kada sembahyang ibu, bonus itu kada usah dibayar. Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kunna nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Kami golongan wanita, ujar Siti Aisyah, istri baginda Rasulullah, disuruh mengqadai puasa tapi tidak disuruh mengqadai salat. Jadi setiap sembahyang, setiap sebulan sekali datang bulan, itu bonus sembahyang. Kada dibayar, kada apa-apa. Enggak usah dikodok, itu kan bonus. Loh, ibu selama ini dikodok ya? Pakai kodok? Oh, bukan. Kalau melahirkan itu lain lagi. Ini khusus haid. Memangnya selama ini dikodok ya? Mengkodok ibu? Loh, bukan ibu, itu gratis. Itu hadiah. Hadiah khusus kaum ibu yang datang bulan.
Tapi kalau melahirkan tetap Bu, yang minta tambah lagi. Puasa juga nggak boleh untuk tidak dikodok, harus dikodok. Kan sudah bonusnya ada pada sholat, lakian nggak ada. Makanya kalau lakian minta dikodoi sholatnya, syaratnya 3. Yang pertama, jadi anak kecil. Artinya anak laki-laki yang kecil itu kada wajib sembahyang. Yang kedua, lakian kalau hendak gratis sembahyang kayak binian, itu jadi orang gila. Jadi orang gila kada wajib sholat. Jadi orang gila itu kada wajib sholat. Yang terakhir, mati saja, kada wajib sholat lagi. Jadi sekali lagi ibu jangan salah paham. Datang bulan kok mengkodoi, itu enggak ada. Karena Siti Aisyah radhiyallahu an meriwayatkan itu jelas betul ibu. Kunna nu'mar bi qada'i shaum wa la nu'mar bi qada'i shalah. Kami istri Rasulullah, kami kaum wanita disuruh mengkodoi puasanya, tapi tidak disuruh mengkodoi sholatnya. Artinya bagi yang haid loh ibu lah, lain yang melahirkan. Yang haid, jadi kalau mohon maaf, ada perempuan yang haidnya sampai 14 hari, ya nggak usah dibayar. Bonus ibu, bonus, gratis. Cuman rasanya kasihan lakiannya kalau sampai 14 hari, sakit kepala dapatnya. Tapi kalau memang ya apa boleh buat. Jadi gitu ibu. Kembali lagi, keberkahan umur itu ada pada orang yang mau beristiqamah di jalur Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah. Jadi dibilang umur berkah apabila umurnya dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, peristiwa yang Isra Mi'raj dilaksanakan di waktu semalam luar biasa. Karena apa? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bahkan di dalam cerita di Sidratul Muntaha itu Rasulullah sempat singgah melihat siksa neraka. Ada gambaran orang yang kepalanya dipukuli batu sendiri, ya. Ada yang macam-macam siksaannya. Itu juga gambaran orang-orang diantaranya yang meninggalkan musalah. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan kalau di padang mahsyar 12 nasib umat Rasulullah dihadang di padang mahsyar sana, ya, di padang mahsyar sana 12 nasib umat Rasulullah itu suratuhum ke suratul khanazir. 12 nasib umat Rasulullah itu muka mereka akan dirubah sebagaimana rupa babi, rupa binatang. Jadi nanti ibu, ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur di padang mahsyar itu tergantung amalnya masing-masing. Yang nyata orang yang meninggalkan sembahyang, muka mereka itu spontan dan otomatis akan berubah menjadi babi. Yang lebih jelek lagi amalnya, sudah kada sembahyang, mengamalkan pulang yang lain, jadi macam-macam. Ada yang berubah menjadi babi, jadi mukanya jadi kuyuk, jadi kuda, jadi celeng, jadi monyet. Itu amalnya yang lebih jelek lagi. Sudah kada sembahyang, beramal buruk lagi, jadi mukanya lebih jelek lagi, ya, lebih jelek lagi itu. Kemudian sahabat Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, man haula'i suratun ka suratil khanazir. Siapa 12 umatmu itu ya Rasulullah yang muka mereka itu dirubah sebagaimana babi? Siapa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, haula'i ummati wa yatahawwanuna fis shalah. Mereka 12 nasib itu yang mukanya dirubah sebagaimana babi, itu adalah umatku, di mana umatku itu semasa hidupnya di dunia selalu menggampang-gampangkan sholat. Jadi ibu, kalau kita lihat dalam keseharian, banyak sekali jamaah kita yang kurang perhatian pada sholat. Ada yang rajin ke sekumpul. Kita lihat
Jarang kata dia sembahyang singgah ke rest area umpat juanu, lo lihat kan ada yang sembahyang. Ya ada yang sembahyang artinya kada sembahyangan sidin. Ya ada orang tapi sidin kenapa kada? Padahal lakian rajin tiap tahun ke sekumpul, rugi yang demikian itu. Kesekumpul itu sunnah, yang wajib itu sholat fardunya. Ayo kesekumpul rame-rame. Kita hobi juga, suka juga mencari berkah ke sana, tapi sembahyang dijaga juga. Jangan kesalah. Rame-rame kesekumpul rombongan 3, 4, 5 bis. Tiap tahun tulakan. Tapi nggak ada perubahan dari tahun ke tahun. Sembahyang subuh bangun jam 7. Kayak apa? Jangan jam 7 mau sembahyang. Ketujuh, wah ini mohon maaf. Abah-abah, ibu-ibu sama hobi main HP. HP ini setan bener sebetulnya kalau nggak bisa mengatur waktu ibu. Apalagi yang sudah berwifi, semuanya ada pada HP. Ada pada HP semua. Kayak kita nih, dengan melihat rumah dari sini bisa di Google Map itu diketik kelihatan di rumah kita sana. Hendak berjalan kemana? Mau melihat Bali, diketik Bali, Google Map kelihatan di Bali sana. Mau melihat Mekah, Mekah kelihatan Kubah Mekah sana. Wih, ini HP luar biasa canggihnya. Apalagi macam-macam sudah. Nah, kalau ini HP ini kalau kita nggak bisa mengatur waktu, nggak bisa mempergunakan, maka HP inilah menjadi pintu utama jalan menuju neraka. Kenapa? Karena kebanyakan yang ketujuh betiktokan sampai jam 2 sama 3. Kalau sudah setengah 3 guring, yakin sudah bangunnya melandau. Karena orang yang guring di atas jam 11 itu lemah sudah bangunnya. Tapi nggak tahu kalau ada amalan istiqomah. Tapi kalau gara-garanya HP, yakin sudah melandau. Apalagi mohon maaf ibu, faktor usia yang kita sudah di atas 40, 50, 60 ini kalau bisa jangan sampai, kecuali ada acara atau ada uzur, jangan sampai guring di atas jam 11. Karena guring di atas jam 11 itu mengganggu kesehatan berat. Kita yang masih muda nih, kalau sudah di atas jam 11 berat. Sementara kita kan hendak beristiqamah tahajud. Ya? Hendak beristiqamah tahajud. Makanya supaya ini HP menjadi penolong kita ke surga, pakai manfaatnya, diantaranya alarm. Hendak bangun setengah 4, putar alarm setengah 4. Pas alarm berbunyi, persoalannya setengah 4 kena dulu dimatiin. Nah, ya kalau soal kayak begitu, yakin sudah larut itu, Bang. Ulun gue seorang yang memotivasi kita nih. Ketika alarm berbunyi, kemudian kita bangun, yang dalam benak pikiran kita supaya kita terbangun, anggap ada kebakaran di dapur kita. Harus bangun kita. Kalau kada kita, maka akan hangus semuanya. Maksudnya apa? Supaya terbangun kita. Mengusir ngantuk ini nih. Luar biasa iblis syaitan itu. Dikipas mata. Dan begini, gini pulang. Dan begini, iya pulang. Jadi kita sendiri memotivasi, di dapur kebakaran, meluncat kita. Kalau sudah kayak begitu, insya Allah hilang ngantuknya. Kalau pikiran jam 4 itu bangun mengantuk, pikiran kita ada api di dapur, kita meluncat, itu baru api di dunia, pian sudah takut. Kayak apa api di akhirat nanti? Api di neraka itu ibu, Masya Allah. Nggak bisa kita bayangkan, nggak ada nyamannya di neraka itu. Nggak ada nyamannya. Kelaparannya orang neraka itu ketika minta makan diberikan yang namanya buah zakum. Tapi ketika dimakan rontok ini daging-dagingnya. Dimakan aja, saking sakitnya itu dimakan aja. Kenapa? Saking kelaparannya. Jadi jeritan, tangisan, meronta, dengan kata-kata nggak bisa kita bayangkan.
Itu kehidupan di akhirat. Belum di akhirat Ibu, di neraka, di yaumul mahsyar, di alam kubur, itu orang memang kalau amalnya kada baik, di kuburannya sudah tiap hari menangisan itu. Kenapa? Karena nggak mau sholat, itu bumi akan menghimpit kita. Sudah buminya membuka, datang ular, melilit kita, sampai remuk kita dililit oleh ular. Ularnya selesai, datang kalajengking pulang. Itu tiap hari. Jadi panjangnya umur kita hidup di dunia ini, lebih panjang lagi umur kita di dalam kubur. Dan bagi yang amalnya kada baik, lebih panjang lagi siksaannya. Itu baru di alam kubur. Lalu apa yang kita banggakan di dunia ini kalau kita nggak beramal? Syukur, alhamdulillah ibu-ibu salihah rajin datang majelis ta'lim. Moga harapan kita, semoga ibu-ibu bisa istiqamah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita semoga diampuni oleh Allah, ya, diberi kemudahan di dalam mencari rezeki, dijauhkan dari bala malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Intinya adalah istiqamah sholat 5 waktu. Karena lagi-lagi sholat ini adalah tiang agama. Manakala kita nggak mau sholat, maka sama halnya agama kita yang dirobohkan. Ini betapa pentingnya. Ini adalah kajian hikmah yang terpenting di dalam peringatan Isra wal Mi'raj. Kemudian sekaligus kami bacakan manaqib guru sekumpul, kita ambil hikmah, keramat-keramat dan nasihat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wafaqahu fi dinihi man istaqahu minal ulama yahdadi bihim kullu dhalim fi halati dhalami wal juhala wa ikhtara minhum az-zuhad wal hukama wal kurama wa faddala minhum al-'arifina billahi was sifat wal asma' wa adhaqahum ladzatal mahabbah wa atla'ahu haqiqatal asya' min al-ardi was sama'. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muhtadin wa khatimil anbiya'i wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Qala Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, "Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah, amma ba'd." Al-alim, al-allama, al-arifillah, Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin al-arifillah Abdul Ghani bin al-Haji Abdul Manam bin Muhammad Saman bin al-Haji Muhammad Sa'id bin al-Haji Abdullah bin al-alim al-alama mufti al-Haji Muhammad Khalid bin Alim al-alama Khalifah al-Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, dilahirkan pada malam Arba' tanggal 28 Muharram tahun 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Miladiah di kampung Tungkul Irang Sabrang Martapura. Nama selagi kecil adalah Husyairi. Sejak kecil termasuk salah seorang yang mahfuz. Mahfuz itu yaitu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi, kecuali bagi orang-orang pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat yang pembawaannya lain daripada yang lain. Di antaranya adalah beliau tidak pernah ihtilam. Istilah ihtilam itu kalau dari kaum laki-laki, ihtilam itu mimpi basah, mimpi keluar mani. Ini istilah ihtilam di bahasa Arab kan. Jadi kalau laki-laki ini kalau sudah sampai 7, mohon maaf, itu biasanya mimpi basah, ihtilam namanya, mimpi keluar mani. Al-alim al-allama al-arifillah Syekh Al-Haji Muhammad Zaini
Abdul Ghani yang sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua dan nenek beliau yang bernama Salbiah yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Namun di sisi lain dalam penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Ibu, yang namanya disiplin itu kita orang tua memberi pendidikan anak yang namanya disiplin itu memakai pedoman lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kita orang tua itu kalau mau menurut anaknya itu biasanya memakai lisan hal, beri contoh anak kita, bukan mulut aja. Ikam naik ke masjid lah, anaknya ke masjid, abahnya nonton bola. Nah, ini contoh yang salah. Ikam naklah kalau keluar berkerudung, berjilbab. Nggak taunya si din seorang keluar ke simpang kada berjilbaban, berhelm warak. Nah, ini berarti bukan contoh. Yang namanya disiplin itu beri contoh dulu. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi beri contoh, beri perilaku yang bagus. Jadi dilihat anak, oh mama berkerudung, oh nenek berjilbab, oh abah ke masjid, ditirunya nanti. Nah, itu namanya didikan disiplin, memberi contoh dulu sehingga anak itu merekam dengan perilaku orang tuanya. Karena apa? Mohon maaf, anak ini sifatnya itu ibarat buah itu kalau jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kayak apa abahnya sifatnya kayak begitu, kayak apa sifat mamanya, begitu juga sifat anaknya. Jadi jangan salah kalau seumpama ada anak disuruh sekolah menikung, pakai baju seragam tapi beloknya kemana? Kada sampai ke sekolahan, sampai-sampai alpanya dilihat sampai banyak, dipanggil ke kantor. Ini sudah tiap hari berseragam ini bu, kemana kan larinya? Nah, berarti bisa jadi sifat abahkah mamanya ada yang kayak begitu. Jangan semata anak disalahkan. Kalau mau bercermin, adakah sifat kita nih bahari kayak begitu? Biasanya kayak begitu. Karena apa? Mohon maaf, buah itu kalau memang jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kelapa itu kalau gugur ya di bawahnya. Kadang mungkin kelapa gugur jadi apel di bawahnya. Kadang mungkin. Kecuali orang berhendak situ apel di bawah pohonnya. Atau mangga di bawahnya banyak apel. Nah, berarti ada yang ngeramput ini. Paling orang berhendak, kalau hendak beristilah, dari siapa? Pohon itu kalau jatuh nggak jauh dari pohonnya. Ini pang ada apel di sini. Nah, ada orang mengerasi kayak begitu. Berarti orang yang mengerasi itu yang menghendak apelnya itu. Karena hakikatnya pepatah, istilah bahasa itu bujur sudah. Buah itu kalau jatuh nggak jauh dari pohonnya. Anak sifatnya itu nggak jauh menirukan, kalau nggak mau umpati abahnya, umpat mamanya tuh. Ada yang mohon maaf pengerasan, itu juga sifat dari abahnya, kalau nggak mamanya abahnya. Ada yang mohon maaf kadang wani sama kuitan, itu nggak jauh juga. Mungkin waktu halus itu hukum karma pian, bahari jadi halus dipadahi mamanya, pada neneknya wani juga. Bisi anak sama. Kenapa? Memang buah itu kalau jatuh nggak jauh dari pohonnya. Demikian. Kemudian dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah kampung Keraton Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke madrasah Darussalam Martapura sampai tamat. Dan tidak pernah sekolah SD atau sekolah dasar. Beliau nggak pernah. Guru-guru al-alim, al-allama, al-aribillah, al-syekh Haji Muhammad Zain bin Abdul Ghani, itu banyak guru beliau. Ini menunjukkan beliau ini belajar ada gurunya. Artinya berarti sanad
keilmuan beliau itu ada, dan syukur alhamdulillah sanad keilmuan beliau itu sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati Bu, mohon maaf kalau ini kan sudah nyata nih, guru-guru beliau ini sanadnya sambung ilmu sanad Rasulullah. Nah, ada di hati-hati di kampung kita yang jauh di sana, itu ada faham-faham, ada seorang guru, ada dari Sulawesi, ada dari Makassar, ada dari kada tahu sanad keilmuannya, memberikan ajaran-ajaran keilmuannya yang kada karuan. Kada usah jar bos haji ke Mekah, nggak usah jar sembahyang pakai alhamdulillah bahasa Arab, boleh aja bahasa Indonesia. Nggak wajib jar berjamaah walaupun bertetangga dengan masjid. Nggak apa-apa jar bini kita yang datang bulan gauli, boleh-boleh saja aja. Ini kan suatu pelanggaran semua nih. Padahal di dalam faham kita ini ahli sunnah wal jamaah semua ada dasarnya, semua ada dalil Al-Quran dan hadisnya. Datang orang seorang penceramah, ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya duit. Sidin iming-iming umpat aliran ulun karena ada dapat tiket kartu masuk surga. Emangnya surga ampun kayaknya apa? Pakai tiket segala. Apakah beliau dapat jaminan surga? Yang mohon maaf syaratnya pun sudah menyalahi aturan. Nah, kembali lagi hati-hati mencari guru. Nah, sementara guru sekumpul ini jelas di tingkat takhdir atau ibtidai di keraton, guru beliau Muhammad Zaini Umar, kemudian guru Abdul Muiz. Nah, di tingkat takhdir ibtidai Darussalam, guru Sulaiman, guru Haji Abdul Hamid Hussein, guru Haji Mahalli Abdul Qadir, guru Muhammad Zaini, guru Haji Rafi'i, guru Syahran. Kemudian di tingkat sanawiyah atau aliyah Darussalam, guru Haji Hussein Dahlan, guru Haji Salman Yusuf, Al-Alim Al-Fadil Haji Sya'ran Arif, Al-Arif Al-Fadil Haji Hussein Qadri, Al-Alim Al-Fadil Haji Salim Arif, Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Mulia, Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Abdul Jalil. Ini bentuk gambaran guru-guru beliau. Ya, semua ada guru di bidang tajwid, Al-Alif Al-Fadil Al-Haji Sya'ran Arif, Al-Alim Al-Fadil Al-Qari Al-Hafidh Haji Nasrul Tahir, Al-Alim Al-Fadil Haji Aini Kandangan. Nah, ini ada guru khusus tasawuf dan suluk. Kemudian sanad-sanad dalam berbagai bidang ilmu dan tarekat di Tarim. Beliau banyak juga gurunya. Kemudian guru pertama secara ruhani atau mimpi. Jadi dalam mimpi beliau itu ditemui juga guru, seorang alim-alim. Ada juga ditulis semuanya. Nah, beliau itu bersanad semuanya. Jadi kita ini jangan asal-asalan. Jangan nanti guru memfonis-fonis menyalahkan orang, hati-hati. Ya. Kemudian Al-Alim Al-Allama As-Sam Muhammad Syarwan Abdan, kemudian Al-Alim Al-Allama Al-Haji Muhammad Syarwan Abdan, menyerahkan kepada Kiai Falak. Yang seterusnya Kiai Falak menyerahkan kepada Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah Asya' Al-Kutub Asad Muhammad Amin Qutbi. Kemudian beliau menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang selanjutnya langsung dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan seorang arif al-allamah, sanad keilmuannya sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sudah. Jangan kita juga ya sembarangan mendatangi perguruan yang kelihatannya punya kelebihan-kelebihan
tapi belum tentu ketika kita melihat itu apakah itu sanad ilmunya sampai apa enggak ditelusuri. Khawatir itu aliran yang lepas kontrol di syariat yang Rasulullah SAW ajarkan. Kemudian ada petunjuk Al-Alim, Al-Allamah, Ali Junaidi, beliau dianjurkan untuk belajar kepada Al-Alim, Al-Fadil, Al-Haji Muhammad Gadung bin Al-Alif, Al-Fadil, Al-Haji Salman Al-Farisi bin Al-Alim, Al-Fadil, Al-Qadi Al-Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai masalah Nur Muhammad. Maka dengan demikian di antara guru beliau tentang Nur Muhammad antara lain adalah Al-Alim, Al-Fadil, Al-Haji Muhammad tersebut di atas. Dalam usia lebih kurang 10 tahun beliau sudah mendapat khususiyah dan anugerah dari Tuhan berupa kasyaf hissi. Kasyaf itu, Ibu, jadi seorang yang bisa melihat hati seseorang, namanya kasyaf. Jadi beliau sudah makom kasyaf, bukan seperti dukun tebak-tebakan, ya, bukan kayak begitu. Kasyaf ini makom yang Allah yang memberi. Memang orangnya sudah rajin sholat 5 waktu, rajin tahajud, rajin baca sholawat, rajin amalan-amalan ini, baru diberi hadiah namanya makom kasyaf. Jadi bukan sembarangan ini, bukan sembarangan orang. Sewaktu beliau sejak berjalan jalan-jalan di hutan, maka rumput-rumput memberi salam kepada beliau. Rumput yang nggak ada nyawanya memberi salam kepada beliau dan menyebutkan manfaatnya untuk pengobatan dan sebagainya. Rumput padahal, subhanallah. Begitu pula batu-batuan dan besi, namun kesemuanya tidaklah beliau perhatikan. Dan hal-hal yang demikian itu beliau anggap hanya merupakan ujian dan cobaan. Dan kurang lebih dalam usia itu pula beliau bermimpi, tepatnya pada malam Jumat, melihat sebuah kapal besar turun dari langit, dan di muka kapal tersebut di depan pintu masuk berdiri seorang laki-laki berpakaian jubah putih sebagai penjaganya, dan di pintunya tertulis Safinatul Aulia. Safinatul Aulia itu artinya kalau diartikan kapalnya para wali. Tatkala beliau hendak masuk ke dalam kapal tersebut, didahului oleh penjaganya hingga beliau jatuh tersungkur. Beliau pun langsung terbangun. Pada malam Jumat berikutnya beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Begitu pula pada Jumat yang ketiga beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Namun kali ini beliau diperkenankan masuk ke dalam kapal dan disambut oleh seorang syekh yang beliau melihat di dalamnya banyak kursi yang kosong. Setelah puluhan tahun kemudian, tepatnya sesudah beliau di usia beliau tepatnya sesudah beliau dewasa, beliau pergi ke tanah Jawa untuk menuntut ilmu, dan tidak disangka dan dikira orang yang pertama kali menyambut dan menjadi guru beliau adalah orang yang menyambut beliau di kapal yang di dalam mimpi beberapa tahun silam. Dalam usia kurang dari 14 tahun, atau tepatnya masih duduk di kelas 1 sanawiyah, beliau telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau futuh tatkala membaca tafsir wa kana Allahu sami'an basira.
Futuh itu suatu pandangan yang bisa memandang alam-alam, bukan alam kasyaf ini, alam manusia, tapi futuh ini melihat alam-alam gaib itu. Ini namanya futuh. Kemudian al-alim, al-allamah, al-arif billah Syekh Haji Muhammad Zain bin Abdul Ghani yang sejak kecilnya hidup di tengah-tengah keluarga yang saleh dan dalam didikan kedua orang tuanya serta bimbingan pamanda al-alim, al-allamah, al-arif billah Syekh Haji Saman Mulia betul-betul sangat tertanam dan dalam lubuk hati beliau, sehingga sifat-sifat mulia, sabar, ridha, kitman, masaib, yakni menyembunyikan kesusahan, kasih sayang, dan tidak pemarah serta pemurah sudah tertanam dan tumbuh subur di jiwa beliau, sehingga apapun yang terjadi terhadap diri beliau tidak pernah mengeluh dan tidak pernah mengadu kepada orang tua, sekalipun beliau pernah dipukuli oleh orang-orang yang hasud dan dengki kepada beliau. Beliau adalah seorang yang sangat mencintai para ulama dan orang-orang saleh. Hal itu tampak ketika beliau masih kecil, di mana beliau selalu menunggu di tempat yang biasanya alim al-fadil Haji Zainal Ilmi di dalam pagar lewati pada hari tertentu ketika hendak pergi ke Banjarmasin, semata-mata hendak bersalaman dan mencium tangan Tuan Guru Haji Zainal Ilmi. Ulun singkat di sini tentang keramat alim al-allamah al-arif billah Syekh Haji Zain Abdul Ghani. Di antara keramat beliau yang pertama, ketika beliau masih tinggal di keraton, di mana biasanya setelah selesai pengajian atau pembacaan maulid, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang murid yang masih belum pulang sambil bercerita tentang orang-orang tua dahulu, yang isinya untuk dapat diambil pelajaran dalam meningkatkan amaliyah. Tiba-tiba beliau bercerita tentang buah rambutan yang pada waktu itu masih belum musimnya. Dengan tiada disadari dan diketahui oleh orang yang hadir, beliau mengacungkan tangan ke belakang dan kemudian tampak di tangan beliau sebiji buah rambutan yang masak. Tercenganglah yang hadir semuanya, termasuk penulis, yakni yang menulis ini sendiri. Oh, berarti yang menulis ini melihat dengan langsung cerita ini, yang melihat hal yang demikian. Kemudian buah rambutan tersebut langsung beliau makan. Kemudian karamah yang kedua, pada suatu musim kemarau yang panjang di mana hujan sudah lama tidak turun sehingga sumur-sumur sudah hampir mengering, maka cemaslah masyarakat ketika itu dan mengharap hujan akan segera turun. Melihat yang demikian, banyak orang yang datang kepada beliau mohon minta doa agar hujan segera turun. Kemudian beliau lalu keluar rumah dan menuju ke sebuah pohon pisang yang berada di dekat rumah beliau. Lalu beliau goyang-goyangkan pohon pisang tersebut dan tidak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Kemudian karamah yang ketiga, pada waktu pelaksanaan haul Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ke-189 di dalam pagar Martapura, kebetulan pada masa itu musim hujan sehingga membanjiri jalannya yang akan dilalui oleh al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Haji Zain bin Abdul Ghani dari rombongan menuju ke tempat pelaksanaan haul tersebut. Hal ini sempat mencemaskan panitia pelaksana haul dan langsung melaporkan kepada beliau dan mohon doa semoga air segera surut. Namun apa yang terjadi?
Meskipun sehari sebelum pelaksanaan haul jalannya tersebut masih digenangi air sampai pada malam harinya, maka dengan tidak dikira dan disangka keesokan harinya, tepat pada hari pelaksanaan haul tersebut, sejak pagi harinya jalannya yang tadinya digenangi air menjadi kering semuanya, sehingga dengan mudahlah beliau dan rombongan melewati jalanan tersebut. Dan setelah selesai acaranya, maka keesokan harinya jalanan tersebut kembali digenangi air sampai beberapa hari lamanya. Keramat yang keempat, ketika beliau sedang menghadiri selamatan dan kemudian disuguhi jamuan oleh sahibul bait, maka tampak jamuan yang disuguhkan kepada beliau tersebut pada ketika itu hampir habis termakan oleh beliau. Namun setelah piring tempat makanan itu diterima kembali oleh yang melayani beliau, ternyata makanan yang tampak hampir habis tadi masih banyak bersisa dan seakan-akan tidak termakan oleh beliau. Demikianlah di antara kalimat al-alim, al-allama, al-arbillah, al-syekh, al-haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditunjukkan dan diberikan kepada seorang hamba yang dikasihinya. Allahumma amiddanana bi'madadihi. Untuk kita semua, berniat saja ibu, dari tahun ke tahun ketika haul itu, berniat saja, berniat ulun kena kalau haul hendak datang. Ini karena ada, mungkin sudah ulun sampaikan dulu, orang Samarinda yang pernah punya penyakit kanker itu, beliau karena istiqamah dari tahun ke tahun ini mau menghadiri haul, katanya beliau kena penyakit tumor payudara, yang mana singkat diceritanya beliau itu sudah menjadwalkan untuk jadwal operasi kurang beberapa hari haul, tapi karena sudah parak dengan hari hanya haul, jadwal sudah ditentukan, nggak taunya jadwalnya itu nabrak di hari haul. Akhirnya kurang sehari beliau itu mau berangkat, nggak taunya besoknya itu hilang, tumor yang dideritanya itu hilang, sehingga periksa ke dokter, diperiksa, dokternya pun keheranan, pian pakai jamu apa, berobat kemana, semalam 2 hari yang lalu ulun periksa, pian ini kena tumor payudara, tapi sekarang nggak ada sama sekali. Apa jawaban beliau? Rasanya ulun kada berobat kemana-mana, cuman ulun berniat kuat, ulun harus hadir di haul kudu sekumpul. Jadi waktu periksa itu besoknya kayak apalah, ketika mau dioperasi jamnya itu ketabrak, beliau pokoknya berangkat, kada memperdulikan lagi jadwal operasi. Nah setelah mau berangkat, beliau mau berangkat tadi ya periksa dulu kontrol, nggak tahunya hilang itu karena punya azimah, punya semangat kuat mau menghadiri haul kudu sekumpul, berkat niat mau menghadiri haul kudu sekumpul. Nah kita yang masih kuat, kalau yang masih sakit bisa juga berniat saja, berniat ulun kesembuh, berkat guru sekumpul semoga sakit ulun hilang, gitu kan. Kalaulah memang habis umur, semua meninggal di sana, insya Allah husnul khatimah. Semoga kita semua dicabut penyakit kita, ya, dimudahkan segala urusan kita, berkat kita tiap tahun menghadiri haul guru sekumpul, tiap tahun kita memperingati haul guru sekumpul. Moga berkat kita memperingati membacakan manaqib ini juga, kita semua yang punya urusan yang susah dimudahkan oleh Allah. Ya, yang ada hajat-hajat yang belum terkabulkan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berniat saja, niat ulun istiqamah
menghadiri pengajian. Berniat kita tiap tahun bisa hadir ke haul guru sekumpul. Berniat kita ini pokoknya hormat dengan haul guru sekumpul. Gak bisa hadir, sumbangannya barang disumbangkan. Gak bisa hadir ke makam guru ke Martapura seumpama betitip gasan pian yang mau berangkat. Kan Bapak berniat kalau bisa datang saja. Berniat sakit yang diderita berkat menghadir haul guru sekumpul dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sedikit mendengarkan pesan-pesan beliau. Pesan-pesan Al-Alif Al-Allama Al-Arabillah Syekh Haji Zainal bin Abdul Qadir Martapura. Pesan-pesan yang sering disampaikan beliau dalam pengajian adalah yang pertama, jangan bakhil, yakni hendaklah jadi orang yang pemurah, bukan pemarah. Nasihat beliau menjadi pemurah, bukan pemarah. Kalau pemarah itu penyarikan, berjualan hanyar, orang mau mencapai celeng-celeng matanya, bukan orang yang mau melihati, hanya mau melihati. Jadilah pemurah, murah senyum. Apalagi lagi-lagi dilihat laki seorang yang melihati senyumi gitu nah, kayak ketawa pian gitu. Jadi murah senyum itu surga dunia yang Allah datangkan. Yang orang berumah tangga itu ibarat ladang amal yang Allah berikan. Ya, semakin rancak pian berbuat baik sama laki berbuat baik sama bini, semakin banyak ladang amal kita berbuat. Semakin sering berbuat baik, maka semakin banyak ladang amal pian di situ. Tabungannya surga, nggak sekarang. Semakin bagusnya hubungan suami istri, semakin lancar juga hubungan rezekinya. Insya Allah. Amin amin ya rabbal. Makanya kalau ada pertanyaan sini Ibu, kira-kira nih, ketika nanti kita semua meninggal dunia, kan semua mau meninggal dunia nih, sudah kiamat, meninggal dunia. Ibu-ibu kalau ditanyakan, kira-kira mau berganti pasangan atau yang ada? Nah, susah kalau menjawab ya. Kira-kira mau berganti apa? Mengganti pasangan atau yang ada aja? Oh yang ada. Itu jawaban yang mungkin hubungannya harmonis. Tapi mohon maaf, kalau hubungannya nggak harmonis langsung mau jawab, hendak berganti ulun apa yang ada, cerewetnya minta ampun. Makanya ibu mohon maaf, ditakdirkan sebagai ibu berbaik-baik pian sama laki. Laki pun nanti akan ditakuni juga. Kira-kira di akhirat nanti mau berganti atau bini yang ada? Kalau bini yang ada baik aja, yang ada pun dilanjut. Tapi ada tambahan nanti insya Allah surga di sana, yaitu kalau perempuan penjaga pria yang tampan menawan hati. Kalau laki-laki bidadari surga. Tapi kalau ditanya ibu-ibunya nih, bapak-bapaknya ditanya, kalau ibu bisa menjawab, Pak Ustadz, semua kayak kita nih ditakuni, pian yang menjawab kira-kira, pian ini sayang anak apa sayang bini? Jawaban pian apa Bu? Kepenilaian pian nih, sayang bini apa sayang anak laki ini kira-kira? Bu, sayang laki boleh. Dua-duanya lah. Enggak, ini masalahnya tanya sayang anak apa sayang bini? Yang ditanya ini suami. Mungkin sepintas ada menjawab, rata-rata pang laki ini sayang anak. Kebanyakan kan jawabannya gitu. Tapi kita bisa menjawab juga itu Ibu. Kalau anak digendong tetangga, kita hibung digendong akan. Bersyukur kita anak kita digendong. Tapi kalau bini kita yang digendong, marah nggak? Wah, berarti sayang bini kalau gitu. Itu daripada kisah aja boleh. Kemudian dan jadi yang dinasihati oleh Guru Ijai itu jadi pemurah Ibu ya, jangan pemarah.
Karena sifat bakhil adalah sifat madmumah. Sifat madmumah itu sifat yang paling bandel. Sifat madmumah itu sebetulnya sifat yang hina. Dan tidak akan keluar sebelum sifat-sifat madmumah lainnya. Sifat-sifat madmumah lainnya keluar. Dan apabila keluar sifat bakhil, berarti sifat-sifat madmumah lainnya sudah keluar lebih dahulu. Dan sering beliau ucapkan bahwa tertulis di pintu surga, anti haramun ada kulli bakhil. Maksudnya pintu surga dilarang atau diharamkan dimasuki orang-orang yang bakhil atau orang yang pelit atau orang-orang masek. Karena boleh. Dan boleh masuk orang pelit itu. Ada anaknya kada disekolahkan, ada duit kotak amal berjalan kada dimasuki, ada maulid mi'raj tidak mau bersedekah, ya? Nanti akan banyak tuntutan. Duitnya menuntut, anaknya pun menuntut. Anaknya banyak berbuat dosa karena nggak mau, abah mamanya bisi banyak duit karena mau disekolahkan, akhirnya nggak bisa membedakan yang baik dan buruk. Naudzubillah min dzalik. Kemudian nasihat yang kedua, jangan tertipu dengan karamah yang dengan segala keganjilan dan keanehan, karena karamah itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bukan karena suatu kepandaian atau keahlian. Karena itu janganlah terlintas atau berniat untuk mendapatkan karamah dengan melakukan ibadah atau membaca wirid. Artinya kalau ibadah niat lillahi ta'ala saja, nggak boleh, ya. Kata beliau menasihati itu, katanya auratun, apa itu, menutupi aurat itu wajib, tapi menutupi kekhususian, kelebihan lebih wajib. Kayak apa? Kalau kita ingin pikirkan, menutupi aurat itu wajib, nggak taunya lebih wajib menutupi kelebihan kita. Artinya jangan menyampaikan kelebihan-kelebihan kita. Yang ketiga, pesan beliau, tuntut ilmu kemudian amalkan. Ini syukur alhamdulillah ibu sudah bisa mengamalkan. Artinya istiqamah di dalam menghadiri majelis ilmu. Tapi yang terpenting diamalkan. Yang ditakutkan itu rajin hadir di majelis ilmu, rajin ke sekumpul, tapi dari tahun ke tahun gak ada perubahan. Ini susah, membuang-buang waktu warak. Yang terpenting didengar, digawi, diamalkan. Ini pesan yang beliau pesankan. Dakwah bil lisan dan bil kitabah. Jadi beliau itu ceramah iya, kemudian ada juga bil kitabah, itu maksudnya dengan tulisan. Al-alim al-allama al-alib billah as-syekh al-haji Muhammad Zain bin Abdul Ghani, seorang tokoh ulama dzurriyyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang hidup di penghujung abad ke-20, yang disenangi oleh segenap lapisan masyarakat, bahkan di kalangan pemerintahan. Karenanya majelis pengajian beliau dikunjungi oleh kaum muslimin puluhan ribu di setiap hari Khamis sore sampai malam Jumat, dan hari Ahad sore sampai malam Isnin, yang datang dari berbagai penjuru daerah Kalimantan Selatan. Dan pada hari Sabtu pagi khusus disediakan untuk ibu-ibu kaum muslimat. Ini ada kejadian ketika mendatangi haul kursus umpul beliau, itu kejadian kecelakaan, tapi syukur alhamdulillah orang yang kecelakaan dalam bis ini meragap foto beliau begini, kanan kirinya sudah berdarah, yang beliau ini meragap foto beliau dengan selamat.
Ini syukur alhamdulillah. Jadi banyak sekali yang membuktikan foto-foto beliau ini yang ditempelkan di rumah-rumah yang kebakaran itu banyak sekali. Rumahnya hangus, dapurnya hangus, ya, kanan kiri hangus. Yang ada gambar beliau nggak hangus. Dan ini banyak sekali dibuktikan, banyak sekali. Ya, di Pagatan ada, di Martapura ada, di Sulawesi ada, banyak sekali kisah-kisah itu. Ini menunjukkan beliau betul-betul aulia min auliaillah, waliun min auliaillah, betul-betul seorang wali. Beliau adalah seorang ulama yang ramah dan kasih sayang terhadap setiap orang, terutama kepada anak murid beliau sendiri. Karenanya beliau tidak segan-segan menegur apa beliau melihat hal-hal yang dianggap salah atau tidak tepat. Hal ini semata-mata adalah karena kasih sayangnya beliau terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu sering beliau menyuruhkan dengan ungkapan arti kata Martapura, Munawwarah. Beliau adalah marilah takwa, yang dimaksud tadi itu ya, Martapura Munawwarah itu artinya marilah takwa para umat Rasulullah. Itu arti Martapura menurut beliau. Martapura menurut beliau adalah marilah takwa para umat Rasulullah. Rupanya Martapura ini yang memberi nama beliau. Martapura itu mungkin singkatan begitu. Ini ya, di dalam manaqib beliau rupanya beliau yang beri nama Martapura, yang artinya marilah takwa para umat Rasulullah. Maka di antara dakwah beliau untuk meningkatkan takwa itu beliau tulis beberapa risalah dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal, yang antara lain satu, risalah mubarakah, ya, kemudian manaqib Asy-Syaikh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasin As-Saman Al-Madani, ya, kemudian risalah An-Nuraniyah fi syarah Tawasulati As-Samaniyah, kemudian Nubzah min Manaqibil Al-Imam Al-Masyhur Al-Ustadz Al-Awwam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Kemudian tamu-tamu yang datang selain dari pemerintahan, beliau dari semua kalangan penjuru, ya. Beliau kesibukannya beliau itu sehari-hari adalah mengajar dalam rangka meningkatkan ilmu dan amal masyarakat. Nah, habis sudah. Nah, kemudian di sini disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, betapa duka hati kita semua yang ditinggalkan. Ingin rasanya hati tinggal bersama lagi, namun apa daya, hanyalah dari ini air mata yang serta pencintanya karena kehilangan seorang guru yang mulia, abah dan pembimbing mereka. Beliau telah banyak berbuat untuk kita semua. Beliau adalah pusakanya kita semua berupa ilmu, amal serta kaifiatnya, dan kitab yang ditulis beliau berikan kenangan indah serta nasihat yang berharga kepada kita semua. Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Zaini bin Abdul Ghani dimakamkan tepat wafat azan asar, yang terletak di antara makam Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah Syekh Al-Haji Saman Mulia dan makam Al-Alif Al-Fadil Al-Haji Saman Mulia Salman Abdul Jalil di Komplek Ar-Rawdah Sekumpul Martapura. Dalam suasana khidmah dan duka, jasad beliau diturunkan perlahan seiring dengan adzan asar di Musalla Ar-Rawdah, yang kemudian diteruskan dengan
pembacaan surah Yasin dan surah Al-Muluk oleh para penggiringnya di komplek Ar-Rawdah. Dan di rumah-rumah sekitarnya gemuruh suara pembacaan Quran bersama-sama dengan awan pun mendung sehingga meneteskan rintik-rintik hujan di sebagian kota Martapura, seakan-akan turut berduka dan menangis atas kepergian seorang wali Allah. Linangan air mata selalu membasahi pipi-pipi para pelayat. Semoga Allah menjadikan bagian dari rintik-rintik hujan yang membawa rahmat dan maghfirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada beliau dan memberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan kita semua, semoga kita semua yang hadir memperingati haul berkumpul dan sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj ini selalu diberi kemudahan oleh Allah, dijauhkan bala malapetaka, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita semua mendapat berkah urus sekumpul nanti ketika kita sakaratul maut. Berharap kita bisa mengucapkan kalimatut thayyibah, semoga kita dipertemukan juga dengan guru sekumpul. Dan harapan kita semua, semoga ketika kalau memang umur kita habis, semoga kita semua meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua masuk syurga Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.